Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sebagai orang-orang yang beriman tidak henti-hentinya untuk senantiasa mendeklarasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam peluang kepada kita agar kita semuanya terdorong, termotivasi untuk berlomba-lomba melipat gandakan amal-amal kita, dan kita gunakan untuk mempersembahkan amal yang terbaik yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ahsanu amalah. Dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siklus kematian dan siklus kehidupan. Baru saja kita mendengar ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu sunnatullah yang berlaku di alam raya ini. Ada siklus kematian, tapi ada siklus kehidupan. Ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga yang baru dilahirkan,
siklus seperti ini akan berjalan terus-menerus sampai alam raya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terjadi yang kita sebut dengan hari kiamat. Adanya siklus kematian dan kehidupan ini Bapak dan Ibu sekalian, liyabluwakum, untuk menguji manusia, terutama orang-orang beriman meyakini bahwa semua kehidupannya itu bagian yang tidak terpisahkan dari ujian. Sehat adalah ujian, sakit adalah ujian, miskin itu ujian, kaya pun ujian. Allah berikan kepada kita mata yang sipit, itu juga ujian. Allah berikan hidung yang mancung atau pesek, itu semuanya adalah ujian. Dengan adanya berbagai macam ujian itu, agar manusia terdorong untuk mempersembahkan ahsanu amala, amal yang terbaik, yaitu amal-amal yang dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian kitab Nuzhatul Muttaqin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hadirnya kita dalam majelis ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah, jamaah kajian syuruk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momentum ini kita akan mengkaji babu wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin wasair man fi ra'ayatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafa wa ta'dibihim wa man'uhum min irtikabin manhiin anhu, yaitu bab kewajiban seorang suami memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta melarang dan mencegah mereka dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'dibihim, dan juga kewajiban suami untuk mendidik keluarganya, wa man'ihim min irtikabin manhin anhu, dan juga mendidik keluarganya agar senantiasa konsisten menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Bapak dan Ibu sekalian, tema ini termasuk tema yang dianggap penting oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Al-Imam An-Nawawi, kemudian disyarah oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, yaitu pentingnya seorang suami mengarahkan keluarganya dalam dua hal. Yang pertama adalah kewajiban suami itu adalah amru ahlihi bi ta'atillahi ta'ala, memerintahkan semua keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban seorang suami itu bukan hanya mendidik dan mengarahkan keluarganya untuk taat kepada Allah, tapi juga seorang suami juga harus
mendidik keluarganya agar menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai substansi dari ketakwaan. Oleh karenanya, kalau kita mendengar wasiat yang disampaikan oleh para khatib, pesan-pesan yang disampaikan oleh para dai, mereka semuanya mengajak kepada dua hal ini. Karena inti dari ketakwaan itu adalah mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara manusia punya kecenderungan hanya melaksanakan yang Allah perintahkan, tapi maksiatnya tetap jalan. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya, mana yang lebih sulit, mengerjakan yang Allah perintahkan atau meninggalkan yang Allah larang? Lebih susah mana, mengerjakan yang Allah perintahkan kepada kita atau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang? Saya teringat candaan dari Kiai Haji Zainuddin MZ ketika ceramah, bahwa ada di antara umat Islam ini yang suka STMJ. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Ibadahnya dilakukan, tapi maksiatnya juga jalan. Ini artinya belum memenuhi unsur ketakwaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang pentingnya seorang suami mendidik keluarganya, ayat yang pertama kali dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi adalah ayat yang ada pada surat Toha ayat 132, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pertama kali mengutip ayat tentang pentingnya menjaga sholat, pentingnya memerintahkan keluarga untuk senantiasa sholat? Itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah parameter, ukuran sebuah keluarga itu baik atau tidak baik. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Ajaklah, perintahkanlah keluargamu wahai para suami, ajaklah mereka untuk menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah Anda untuk senantiasa mengajak keluarga menegakkan sholat. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa di antara perkara yang sangat penting dalam ajaran Islam itu adalah perkara menegakkan sholat. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ketika memerintahkan orang-orang yang beriman untuk sholat, itu menggunakan kata-kata yukimu. Yukimu itu fi'il mudhari, terkadang menggunakan fi'il amr wa aqimu.
Yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata aqama yuqimu iqamatan fahuwa muqim wa zaka muqam aqim la tuqim. Itu artinya orang yang menegakkan sholat itu orang-orang yang benar-benar memerlukan, membutuhkan terhadap sholat itu, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Orang-orang yang benar-benar menegakkan sholat itulah yang bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi orang-orang yang hanya menggugurkan kewajiban itu masih dikatakan fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat, tapi jangan dipotong di sini. Karena saya dulu pernah mendengar di antara cara PKI ya, menyerang umat Islam dengan pemikiran itu menggunakan ayat ini, fawailun lil musallin. Orang-orang yang sholat itu sudah celaka. Dipotong ayatnya. Tapi tidak dilanjutkan allazina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha ayat 132 ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kepada para suami wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah, ajaklah keluargamu untuk menegakkan sholat. Sehingga wajar dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah akan merahmati, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun pada pertengahan malam, kemudian suami itu membangunkan istrinya untuk sama-sama melaksanakan sholat malam. Dan kalau istrinya tidak bangun, maka percikanlah kepadanya air. Dan sungguh Allah akan merahmati seorang istri yang bangun pada pertengahan malam, kemudian sang istri ini mengajak suaminya untuk sama-sama melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Dan jika suaminya menolak atau tidak bangun, maka percikanlah kepadanya air. Ini potret keluarga yang soleh dan soleha yang akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau diadakan survei, kira-kira kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini berapa persen sih yang melaksanakan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong? Bisa diadakan survei Pak Sukro nanti. Kaum muslimin yang mengerjakan sholat 5 waktu tidak bolong-bolong itu berapa persen? Artinya kalau masih banyak di antara umat Islam ini yang belum menegakkan sholat 5 waktu secara konsisten, itu artinya PR umat Islam itu masih berat. Tidak bisa diajak shifting atau tidak bisa diajak untuk menjadi umat yang mutaqaddim, umat yang maju. Padahal yang namanya umat itu ada kaitannya dengan amam. Umat itu harus berada di amam, di depan, menjadi imam, menjadi pemimpin. Ummatun, amam, imam, itu satu paket. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para suami agar mengajak keluarganya menegakkan sholat, ada perintah yang kedua, wastabir 'alaiha. Wahai para suami, bersabarlah Anda untuk senantiasa mengajak keluarga menegakkan sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat itu termasuk perkara yang berat bagi sebagian orang.
Wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan salat itu sebagai kebutuhan asasi, kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang fundamental. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam An-Nawawi mengutip surat Thaha ayat 132, kemudian beliau merujuk kepada surat At-Tahrim ayat 6. Saya yakin kita semuanya hafal surat At-Tahrim ayat 6 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini sangat terkenal, sangat populer karena sering dibaca oleh para mubalik dan para dai. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu menjadi perhatian kita adalah Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan panggilan yang istimewa kepada orang-orang yang aman, yaitu orang-orang yang telah mendeklarasikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengkaji ayat-ayat Al-Quran, ternyata ketika Allah ingin memberikan taklif, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu dan melarang sesuatu, itu secara umum yang diseru adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman. Karena orang-orang berimanlah yang sanggup untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang yang beriman? Kenapa hanya orang-orang beriman yang sanggup melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang? Karena orang-orang yang beriman itu akan komitmen untuk senantiasa berakhlak dengan Sang Khalik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara akhlak yang sering dilupakan oleh sebagian orang, kebanyakan orang hari ini melihat akhlak itu hanya hubungan horizontal sesama manusia. Ketika kita melihat ada orang yang baik, banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak memberikan bantuan secara sosial, kita akan mengatakan inilah orang yang berakhlak. Padahal akhlak dalam Islam itu ada dua dimensi. Seseorang dikatakan berakhlak dalam perspektif ajaran Islam ketika yang pertama kali seseorang mengamalkan al-akhlaqu ma'al khaliq. Al-akhlaqu ma'al khaliq, yaitu orang yang berakhlak dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mentauhidkannya, dengan cara beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya. Inilah dimensi yang pertama, orang yang berakhlak dalam perspektif ajaran Islam. Baru yang kedua, ketika seseorang itu dia sudah berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, at-takhalluq ma'al khaliq, baru kemudian at-takhalluq ma'al makhluk, berakhlak kepada makhluk. Jadi yang menarik dalam Islam itu, kata akhlak itu satu kata dengan khaliq dan satu kata dengan makhluk. Dalam ajaran Islam, akhlak itu bukan hanya kepada manusia,
tapi disebut makhluk. Yang namanya makhluk Bapak dan Ibu sekalian, itu bukan hanya manusia, tetapi semua yang ada di alam raya ini disebut dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk Allah yang zahir seperti manusia, tapi ada juga yang tidak nampak seperti jin. Baik kepada makhluk yang zahir atau yang tidak nampak, itu semuanya kita tetap harus berakhlak. Itulah pentingnya ajaran Islam diamalkan dalam kehidupan yang nyata. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, di antara etika kita terhadap makhluk yang gaib, misalkan kepada jin, kita dilarang BAK sembarangan. Kita tidak diperkenankan untuk BAK pada lobang-lobang yang ada di tanah, karena khawatir di situ ada makhluk gaib yang tidak nampak bagi kita semuanya. Termasuk akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada pohon, akhlak kepada hewan, dan akhlak kepada semua yang ada di muka bumi ini ada tuntutannya. Betapa luar biasanya ajaran Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, biasanya setelahnya itu ada perintah atau ada larangan. Nah, dalam konteks surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum." Jagalah diri kalian. Wa ahlikum naro. Dan jagalah juga keluarga kalian dari api neraka. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan utama kita berkeluarga dalam ajaran Islam, bagaimana kita semuanya diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga secara kolektif, secara bareng-bareng. Artinya, seorang suami wajib membimbing, mengarahkan, mendidik keluarganya agar keluarga itu sukses, dan parameter sukses itu nanti di akhirat. Walaupun di dunia kita juga harus menjadi orang-orang yang punya power. Tapi sukses yang hakiki dalam ajaran Islam itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Itulah parameter, itulah standar orang-orang yang faz, orang-orang yang sukses dalam pandangan Al-Quran. Nah, keluarga yang disyariatkan di dalam ajaran Islam, itu muaranya, orientasi akhirnya adalah bagaimana kita semuanya terbebas dari api neraka dan masuk surga. Dalam konteks agar kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka mau tidak mau keluarga itu harus punya visi misi yang jelas. Bagaimana semua aktivitas dalam keluarga itu diarahkan untuk mendapatkan atau merealisasikan tujuan yang utama dalam berkeluarga itu, yaitu selamat dari api neraka dan masuk surga. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ketika dalam sebuah keluarga dilandasi dengan keimanan,
dan di dalamnya ditegakkan ajaran-ajaran Islam, maka potret keluarga seperti inilah yang nanti akan mudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama anggota keluarganya. Di dalam sebuah ayat dikatakan, nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan catatan dari tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang beriman yang mendapatkan catatan dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka yang mendapatkan catatan dari tangan kanan itu akan mendapatkan audit yang sangat mudah pada hari kiamat. Auditnya itu mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghisap amal-amalnya, saat amal-amalnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan kemudahan. Setelah mereka dihisap, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang beriman yang mendapatkan hisab yang ringan, mereka akan kembali bertemu dengan keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Jadi kalau kita dalam berkeluarga itu dilandasi dengan keimanan, diisi dengan berbagai macam amal soleh, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti pada hari kiamat Allah akan mempertemukan mereka dalam kondisi masrur, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia. Dengan syarat semuanya sama-sama beriman kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, walaupun secara hak asasi manusia itu dibolehkan murtad, tapi kita sebagai keluarga, bagian dari keluarga, harus menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keturunan kita agar mereka tidak murtad keluar dari agama Islam. Karena ketika mereka sudah tidak beriman, maka ketika meninggal dunia tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran dalam surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21 bisa menjadi renungan buat kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan keturunan-keturunan mereka juga beriman. Orang-orang yang beriman dan anak-anak keturunan mereka yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami nanti akan hubungkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka, dengan sanak famili mereka. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita yang hidup di muka bumi ini kemudian kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia karena cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia. Kalau yang kata Nabi kan a'maru ummati baina siddiq was sabr. A'maru ummati baina siddiq ila sabr. Rata-rata umur umat Rasulullah SAW antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Walaupun ada yang 80 tahun, ada yang 90 tahun lebih, ya. Itu adalah pengecualian. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika kita mendidik anak-anak kita dengan keimanan, ya, kemudian kita meninggal dunia, dan keturunan-keturunan kita, anak-anak cucu kita konsisten dengan keimanan, percayalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhaqna bihim dzurriyyatahum.
nanti Allah akan hubungkan mereka, akan pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua manusia itu akan terikat dengan amal-amal yang dilakukannya di dunia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat 6 dan surat Toha ayat 132 ini memberikan iktibar kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa para suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan suami tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, mari kita merenungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanggung jawab kita hidup di dunia ini. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, umatnya yang hidup di akhir zaman ini, untuk menggunakan 4 nikmat besar, di mana 4 nikmat besar ini akan menjadi parameter amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menjadi parameter kita akan sukses dari sukses dan selamat dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beranjak, hatta yus'ala an arba, sampai mereka ditanya, sampai mereka bisa mempertanggungjawabkan 4 perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afna. An umrihi fima afna. Tentang umurnya digunakan untuk apa. Dalam riwayat yang lain, wa an syababihi fima afna. Masa mudanya digunakan untuk apa? Kenapa masa muda ini menjadi sangat penting dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ketika manusia dalam tahapan seorang pemuda, mereka punya kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Tidak ada pantangan, tidak ada tantangan dalam beraktivitas, tidak mudah masuk angin. Itu ketika kita masih masa muda. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat manusia tidak akan bisa berjalan sebelum ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Dan yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala.
ilmunya yang Allah berikan kepada mereka, ilmu itu digunakan untuk apa? Karena tidak sedikit orang yang tambah berilmu secara kognitif, bertambah secara kognitif, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang profesor di negara Mesir. Sang profesor ini hafal kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Beliau juga sangat paham kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti. Tapi ternyata sang profesor ini tidak percaya kepada perkara-perkara yang gaib. Bahkan dia mengatakan al-imanu bil ghaibi ustur. Beriman kepada yang gaib itu mitos. Akhirnya sang profesor ini divonis murtad oleh lembaga Al-Azhar dan harus difasah secara otomatis dari istrinya. Saat itu ramai ya, difasah dari istrinya. Akhirnya sang profesor ini pindah ke salah satu negara di barat dan menjadi guru besar di sana, menjadi guru besar studi Islam itu di negara barat. Ini artinya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berdoa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu parameternya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat itu ketika mengantarkan seseorang kepada khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang berilmu ini hisabnya juga berat. Orang-orang yang berilmu ini ada auditnya juga. Ilmunya digunakan untuk apa? Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa'an malihi. Yang akan menjadi pertanyaan yang ketiga, yang akan menjadi bahan audit yang ketiga itu adalah hartanya. Harta seseorang. Dan ternyata Bapak dan Ibu sekalian terkait harta ini, pertanyaannya lebih detail daripada umur dan ilmu. Terkait harta ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah min aina iktasabah. Min aina iktasabahu. Harta ini asal usulnya dari mana? Itu ada auditnya detail itu Pak nanti Pak. Dan semua itu ada catatan-catatan malaikat yang sangat lengkap. Dan saat itu kita tidak bisa didampingi oleh pengacara. Bahkan dalam sebuah ayat dikatakan anggota manusia, anggota tubuh manusia yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkait harta ini Bapak dan Ibu sekalian ada dua pertanyaan. Min aina iktasabah? Asal usul harta kita itu dari mana? Wa fima anfaqahu. Kemudian harta yang kita miliki kita belanjakan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Dan yang keempat kata Nabi adalah wa'an jismihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tubuh yang sehat, memberikan fisik yang prima kepada kita. Pertanyaannya, fisik yang kuat, tubuh yang prima ini digunakan untuk apa? Kalau kita merenungkan hadis ini, insya Allah hidup kita akan lebih terarah. Hidup kita akan senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema tadi, kewajiban suami kepada keluarganya diantaranya adalah bagaimana mengajak keluarganya untuk menegakkan sholat. Ketika sholat itu masih tegak dalam sebuah keluarga, itu artinya keluarga tersebut masih berada dalam kebaikan, masih dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam keluarga itu sudah ada yang berani meninggalkan sholat, itu artinya tugas sebagai seorang suami itu sangat berat, karena seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Dadan, suruh jam berapa? Masih ada waktu ya? Atau kalau ada pertanyaan silakan Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz menyatakan bahwasanya di dalam surat Al-Kahf itu untuk memerintahkan keluarga kita untuk melakukan sholat. Iya. Tapi sekarang ini banyak orang tua yang menasihati anaknya itu, kerja yang baik, jangan lupa sholat. Jadi mendahulukan kerja. Seharusnya kan sholat yang baik, jangan lupa kerja. Karena kan sekarang kalau orang itu dia menuntut ilmu atau sekolah itu hanya untuk mencari pekerjaan yang baik, tetapi dia tidak sholat, maka banyak yang korupsi, yang disuap gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz untuk mengatasinya? Baik. Ada pertanyaan yang lain Pak? Biar sekalian. Satu aja ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang baik ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bahwa seorang kepala rumah tangga dalam ajaran Islam itu pertanggungjawabannya sangat berat, karena ketika seorang kepala rumah tangga bisa mendidik anak-anaknya, bisa mengarahkan anak-anaknya untuk senantiasa taat kepada Allah, kemudian menghindarkan diri dari jebakan-jebakan maksiat, itu endingnya nanti surga. Artinya untuk mendapatkan surga itu harus diperjuangkan. Termasuk di antara wasilah atau instrumen untuk mendapatkan surga itu adalah melakukan pendidikan keluarga ini. Nah, di antara pendidikan yang sangat mendasar, pendidikan yang sangat fundamental bagi keluarga itu adalah menanamkan tauhid. Menanamkan tauhid yang kuat. Dan cara menanamkan tauhid yang kuat itu bukan dengan teori ilmu kalam. Karena sekarang ada kecenderungan, ya kalau saya mengikuti medsos itu, belajar akidah itu cenderung pendekatan ilmu kalam, perdebatan antara kelompok-kelompok dalam Islam. Tetapi kalau kita mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi mendidik para sahabatnya agar mereka punya akidah yang kuat, Nabi itu mengajak para sahabatnya untuk memaksimalkan ibadah. Jadi menguatkan akidah itu bukan hanya dengan teori-teori falsafi, tetapi Nabi menanamkan bagaimana sahabat-sahabatnya itu
punya akidah yang kuat dengan cara beribadah. Jadi parameter akidah yang kuat itu ada pembuktian. Ada pembuktian. Itulah tanda bahwa kita belajar tauhid, belajar akidah itu dengan belajar yang benar. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, mestinya memang tidak dipisahkan, Pak ya. Tidak perlu didikotomikan antara kebutuhan spiritual dengan kebutuhan materi. Tapi tentu yang asasi, kalau kita menggunakan fikih prioritas, ya terlebih dahulu sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah itu pertama mendidik anak-anaknya, dikuatkan akidah dan ibadahnya. Sebagai bekal untuk punya hubungan baik secara hablum minallah. Tapi di sisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, Islam juga mengajarkan tidak ada pemisahan antara spiritualitas dengan materi. Artinya spiritual itu sangat penting, tapi di sisi yang lain juga bekerja, mencari nafkah itu juga penting sebagai penopang dalam kehidupan. Karena Islam tidak menginginkan hamba-hambanya itu menjadi orang-orang yang meminta-minta. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, harta yang terbaik itu apabila dalam genggaman orang-orang yang soleh. Artinya, yang terpenting itu adalah akidahnya itu dikuatkan, ibadahnya dikuatkan, kemudian juga dimotivasi untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Nah, ketika kita bisa melakukan seperti itu, maka hablum minallahnya terpenuhi, hablum minannasnya terpenuhi. Karena ketika anak-anak yang soleh dan soleha itu punya harta yang cukup, dia bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Sebenarnya itu masalah prioritas, Pak. Prioritas yang harus dilakukan oleh orang tua. Akidahnya harus salim dulu, salimul akidah, gitu kan. Salimul akidah, akidahnya harus benar dulu. Kemudian sahihul ibadah, ibadahnya harus benar juga. Baru kemudian anak-anak juga perlu diajari keterampilan-keterampilan agar bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Jadi tujuannya itu semuanya mencari maisha, mencari penghidupan, semuanya diorientasikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau sholat itu termasuk ibadah mahdoh, sementara ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah sosial itu termasuk ibadah ghairu mahdoh. Sama-sama ibadah, tapi tentu seorang suami, seorang ayah itu harus membimbing keluarganya untuk memprioritaskan dulu ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ain, baru kemudian wajib kifayah. Karena dalam ajaran Islam itu kadang ada tingkatan-tingkatannya. Ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkadah, dan seterusnya. Ya, artinya kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, tanamkan pada anak-anak kita akidah yang kuat dan ibadah yang benar. Kemudian tanamkan juga untuk memiliki keterampilan dalam hidup ini, sehingga misi menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain itu juga terpenuhi. Secara hablum minallah yang bagus, secara hablum minannasnya juga bagus. Inilah ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi. Ya, bahkan seorang ulama di Mesir mengatakan, yang bernama almarhum Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa al-Islamu kahadaratin jauharuha at-tawasun. Islam sebagai peradaban, substansinya itu adalah keseimbangan. Seimbang dalam segala
aspek kehidupan. Seimbang antara dunia dengan akhirat. Seimbang antara spiritual dengan materi. Seimbang antara kekuatan dengan pemikiran dan seterusnya. Tidak boleh dipisah-pisahkan dalam ajaran Islam. Barangkali itu Pak jawaban saya Pak. Sudah cukup pada adanya. Baik, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, taklim kita pada hari ini sudah kita dengarkan dari kajian yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Abdul Rahman Al-SMA dengan mengambil dari tema surah Toha ayat 132, kewajiban seorang suami. Masya Allah, membimbing, memelihara sebagai anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, membantu istri dan tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar terjadi pribadi yang soleh dan menjaga martabat kehormatan istri. Banyak tugas suaminya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi dasar untuk panduan kita dalam memandu rumah tangga. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, anak-anak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan contoh oleh ayahnya sehingga kita menjaga wa anfusakum wa ahlikum nar. Allah selamatkan keluarga kita dari parasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, waktu suruh tiba-tiba. Gimana Bapak-bapak setelah sarapan ada yang takziah bareng-bareng, yang mau takziah kita sama-sama ke sana ya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.